Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunus Rufaida. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat, gelombang 6, angkatan 29, kelompok 4. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kali ini saya akan membahas Wall of Government. Ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama, konsep WOG, kemudian penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi, lalu best practice penerapan WOG di berbagai negara, dan implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Kita bahas yang pertama, konsep WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Yang pertama, kita harus tahu apa itu WOG, mengapa WOG, dan bagaimana WOG dilakukan. Pengertian WOG, bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Mengapa harus WOG? Ada 3. Yang pertama, dorongan publik atau faktor eksternal, fenomena ketimpangan kapasitas sektoral atau faktor internal, dan keberagaman latar belakang nilai budaya dan adat istiadat dalam konteks Indonesia. Lalu bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi merger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Penerapan WOG. Terdapat beberapa cara praktek WOG yang dapat dilakukan. Di antaranya penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisasi sosial. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG antara lain kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 pola. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Jenis pelayanan publik dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG antara lain pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Best practice penerapan WOG di berbagai negara. Prasyarat best practice. Di dalam memanfaatkan pendekatan WOG, terdapat prasyarat agar WOG dapat diterapkan. Budaya dan filosofi, menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi kultur shock dalam dinamika organisasi. Cara kerja yang baru. WOG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat di dalamnya. Prasyarat yang lain adalah akuntabilitas dan intensif, outcome dan pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Prasyarat selanjutnya adalah cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan, yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Penerapan WOG di Indonesia dapat dianggap sebagai perekat kebangsaan dan penjamin bersatunya elemen-elemen negara karena berbagai keragaman di Indonesia. Contoh penerapan WOG di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, mengungkapkan melalui situs resminya memiliki program pemberdayaan kawasan pedesaan. Koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK dilakukan dengan beberapa instansi seperti Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sekian pemaparan materi Wall of Government dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.
sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.